Dalam menjaga stabilitas keuangan di dalam negeri, tentunya lembaga-lembaga di negara di bidang keuangan harus seia sekata untuk menjaga stabilitas keuangan. Apalagi di tengah pandemi yang membuat perekonomian Indonesia terjun bebas. Menurut Menko Perekonomian, kebijakan makroprudensial dan juga mikroprudensial harus satu komando. Seperti apa kita ulas sore hari ini. BI OJK bakal satu komando. Sebelum kita melihat seperti apa sebenarnya rencana dari pemerintah untuk bisa mendekatkan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, kita lihat dulu apa sebenarnya yang menjadi tugas dan juga fungsi masing-masing lembaga. Kita lihat tentunya Bank Indonesia tidak lain dan juga tidak bukan adalah mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah juga mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini juga dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia kelak akan dapat diukur dengan mudah. Dan tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, di mana yang pertama adalah menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan dan juga dilaksanakan Bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan juga surat-surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi dan juga deflasi yang mungkin melilit negara Indonesia. Ketika Bank Indonesia menetapkan kenaikan suku bunga bank atau penjualan aneka surat berharga seperti SBI atau obligasi, maka yang terjadi pemberian kredit oleh instansi-instansi keuangan Indonesia akan semakin sedikit jumlahnya karena uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Semakin sedikitnya rupiah beredar, ini juga untuk selanjutnya akan berdampak pada keadaan inflasi di Indonesia yang semakin stabil. Adanya masalah deflasi atau keadaan di mana uang beredar kurang dari jumlah yang seharusnya juga menjadi domain 3 pilar dari fungsi dan juga tugas fungsi Bank Indonesia serta tanggung jawab dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan ditetapkan dan juga dilaksanakannya pembelian surat berharga dan juga penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memaksa masyarakat untuk menabung di bank. Tabungan masyarakat di bank ini yang semakin membludak jumlahnya juga mendorong perputaran mata uang rupiah di bank yang semakin tinggi. Hasilnya jumlah atau volume uang semakin bereproduksi luas di masyarakat. Kebijakan moneter yang tercakup dalam tugas dan juga fungsi Bank Indonesia tidak hanya soal mengatasi inflasi ataupun deflasi. Sebagai pusat uang di Indonesia, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur jumlah minimum cadangan kas yakni 5% untuk tentunya saat ini. Selain itu juga Bank Indonesia juga berfungsi sebagai the last resort bank-bank lain di Indonesia. Ketika terjadi mismatch pengelolaan dana yang berakibat pada kesulitan pencairan dana bank jangka pendek sehingga turut menstabilkan perputaran rupiah dalam negara Indonesia. Yang kedua yang menjadi tentunya pilar atau penyokong pilar mencapai kestabilan rupiah adalah menjaga kelancaran, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kalau kita lihat sistem pembayaran yang semakin banyak variasinya tentu memerlukan pengaturan yang baik sehingga urusan pembayaran dapat menjadi mulus. Dan juga disinilah sebenarnya tugas atau fungsi dari Bank Indonesia. Dalam mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia juga menetapkan aturan-aturan terkait dengan tata cara pembayaran termasuk merumuskan peraturan batas penghasilan minimum bahkan usia minimum untuk memiliki kartu kredit atau meminjam dengan cara-cara tertentu. Demi kelancaran sistem pembayaran pula, Bank Indonesia juga tidak segan-segan untuk menghukum masyarakat yang sengaja mangkir dari kewajibannya untuk membayar seperti cara pembayaran yang telah ia pilih sebelumnya. Misalnya, kita mengenal adanya BI Checking yang dapat dilihat pada sistem informasi Bank Indonesia, di mana rekor BI Checking yang dinyatakan dengan peringkat ini dapat membuat masyarakat jera untuk tidak membayar hutang, sehingga sistem pembayaran akan menjadi lancar dan juga rupiah akan menjadi stabil sebagai dampak lanjutnya. Yang ketiga tentunya adalah stabilitas sistem keuangan atau mengatur dan juga mengawasi perbankan di Indonesia. Karena kalau kita lihat bank adalah lembaga yang terutama berfungsi untuk menyimpan uang masyarakat, maka peran dan juga fungsi Bank Indonesia sebagai pusat segala bank menjadi vital di pilar ketiga ini. Bagaimanapun juga aturan bank yang ketat bukan hanya tentunya dimaksudkan agar nasabah tertib dan dalam menyimpan uang. Alih-alih aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk membuat bank lebih teliti dan berhati-hati saat memegang uang yang juga merupakan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan juga mengawasi perbankan di Indonesia. Upaya restrukturisasi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan
oleh Bank Indonesia untuk memastikan kemajuan perekonomian negara. Dalam melakukan upaya restrukturisasi, Bank Indonesia juga mengadakan program-program yang membangun kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan Indonesia sekaligus juga mendukung kebijakan moneter yang ditetapkan. Sehingga kestabilan nilai rupiah juga sebagai tujuan utama dari Bank Indonesia akan tercapai. Dalam hal mengatur dan juga mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi atau bahkan menghentikan seluruh kegiatan bank apabila bank tersebut juga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Bank Indonesia. Dengan menggunakan kombinasi analisis laporan keuangan perbankan dan juga mengadakan kunjungan langsung, ini merupakan tugas dan juga fungsi Bank Indonesia untuk memastikan perbankan di Indonesia berjalan dengan semestinya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana tugas dan juga fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adanya payung hukum tersendiri, pelaksanaan tugas dan juga wewenang OJK tidak akan bertabrakan atau bertentangan dengan Bank Indonesia, tetapi justru saling bersinergi. OJK dijalankan oleh Dewan Komisioner yaitu pimpinan tertinggi yang sifatnya kolektif dan juga kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan ada 9 orang yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. OJK juga bertanggung jawab mengatur, mengawasi, memeriksa, bahkan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor ataupun industri jasa keuangan sehingga mencakup perbankan dan juga non-perbankan. Perbankan yang di bawah naungan OJK ini mencakup seluruh bank, baik konvensional maupun syariah. Sementara kategori non-bank mencakup lembaga-lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan seperti asuransi, leasing, investasi, pasar modal, dana pensiun, dan juga pembiayaan termasuk fintech. Nah, pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki power tentu memiliki tujuan. Tujuan pembentukan OJK tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada pasal tersebut setidaknya ada 3 tujuan dari OJK. Yang pertama adalah agar seluruh kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara lengkap, adil, transparan, dan juga akuntabel. Pada tujuan ini OJK juga diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam meningkatkan kualitas jasa keuangan. Yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan yang ketiga, agar kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat mendukung kebutuhan serta melindungi kepentingan seluruh konsumen pada khususnya dan juga pada masyarakat pada umumnya. OJK juga memiliki tugas utama melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap yang pertama adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga adalah kegiatan keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, BI dan juga OJK masing-masing memiliki tugas. BI memiliki kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK memiliki wewenang di mikroprudensial. Nah, saat ini pemerintah memang memandang begitu ada gap ataupun jarak antara kedua kebijakan ini. Kita lihat sama-sama apa menurut Pak Menko Perekonomian. Jadi kalau kita lihat menurut Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengibaratkan bahwa stabilitas sistem keuangan sebagai safety belt atau sabuk pengaman di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, kebijakan sistem keuangan perlu diperkuat. Menurut Pak Airlangga, pemerintah sedang mengkaji penguatan sistem keuangan yang utama adalah mikro dan juga makro untuk policy prudensial di dalam satu komando. Sehingga tidak ada lagi gap di keduanya. Kalau ada gap di keduanya seperti mur yang agak longgar, kalau lepas cukup berbahaya. Pemerintah akan melihat seluruh arsitektur keuangan BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan juga pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau PPKSK, dan juga terkait perbendaharaan negara, ini bisa atau untuk bisa menjadi dalam satu bagian pengawasan. Sehingga apabila dalam situasi tertentu bisa dengan cepat mengintegrasikannya. Karena selama ini sebenarnya apabila ada satu kebijakan yang harus dilakukan bersamaan untuk menjaga perekonomian di Indonesia, baik di instansi pemerintah dan juga otoritas terkait, ini harus dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Pasalnya sebenarnya masing-masing instansi ini atau instansi pemerintah ini dan otoritas juga memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda. Jadi pemerintah berharap ke depannya ini bisa mengatur kebijakan makroprudensial dan juga mikroprudensial di dalam satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pemerintah juga menginginkan ke depan ini apabila ada satu kebijakan makroprudensial, ini tentunya dari Bank Indonesia yang dilakukan, maka kebijakan di mikroprudensial yang dari Otoritas Jasa Keuangan ini bisa dengan cepat mengikuti kebijakan tersebut. Ataupun juga sebaliknya, sehingga tidak ada lagi atau tidak perlu lagi menandatangani perjanjian-perjanjian atau nota kesepahaman. Kalau misalnya mikroprudensialnya Pak Airlangga bilang mengatakan A posisinya, maka Bank Indonesia di makronya ini harus bisa mendorong penilaian yang sama. Ini juga sedang dipelajari oleh pemerintah, termasuk apabila ada undang-undang yang perlu
diperbaiki. Jadi dalam keadaan undang-undang yang membatasi jembatannya dengan MOU begitu atau nota kesepahaman, ini ke depan ini safety belt ini seamless begitu, harus berjalan mulus, tidak perlu lagi ada MOU tapi langsung ada safety belt menurut Pak Erlangga. Tapi sebagai catatan di situs Bank Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. Sementara itu mikroprudensial adalah kebijakan yang kini ada di OJK sebagaimana tertuang di pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang bertindak sebagai pengawas dan juga pengatur kelembagaan bank, pengawas dan juga pengatur mengenai kesehatan bank, serta pengawas dan juga pengatur tentang kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis sebenarnya selama pandemi ini. Seperti apa sebenarnya apa yang menjadi pekerjaan lembaga-lembaga negara di bidang keuangan selama pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan stabilitas keuangan dan juga penyelamatan ekonomi karena COVID-19, pemerintah dalam hal ini mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas keuangan dan juga diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan jika mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan juga sistem keuangan akibat pandemi corona. Yang kedua adalah pemerintah juga memiliki kewenangan untuk tentunya menentukan kebijakan anggaran yang berakibat pada APBN yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan juga perekonomian. Kemudian kalau kita lihat Bank Indonesia selama COVID-19 memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik maupun bank selain bank sistemik. Nah, yang kedua adalah memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang memiliki kesulitan likuiditas dan juga tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek. Ini berdasarkan prinsip syariah yang dijamin juga oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. Yang ketiga tentunya memiliki ataupun membeli surat utang negara dan juga atau surat berharga syariah dengan negara tentunya dengan berjangka pendek yang berada di pasar perdana penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk surat hutang negara atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Yang keempat adalah membeli repo surat berharga negara yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan juga bank selain kategori bank sistemik. Yang kelima adalah mengatur kewajiban penerimaan dan juga penggunaan devisa bagi pendudukan termasuk dengan ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi dan juga konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan juga sistem keuangan. Yang terakhir adalah memberikan akses pendanaan kepada korporasi swasta dengan cara repo surat utang negara atau surat berharga syariah dengan negara tentunya yang dimiliki korporasi swasta melalui perbankan. Yang ketiga, otoritas jasa keuangan selama pandemi ini memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tertulis keadaan lembaga jasa keuangan untuk melakukan kepada lembaga jasa keuangan begitu untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi dan juga konversi. Yang kedua adalah menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dan juga kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di pasar modal dalam rangka pencegahan dan juga penanganan krisis sistem keuangan dan juga menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri keuangan. Kemudian tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS selama pandemi ini adalah melakukan persiapan penanganan dan juga peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank. Yang kedua, melakukan tindakan penjualan repo surat berharga negara yang dimiliki Bank Indonesia, penerbitan surat utang pinjaman kepada pihak lain dan juga pinjaman kepada pemerintah. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Yang ketiga, melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan juga efektivitas penanganan permasalahan bank, serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah. Yang keempat, merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan juga peruntukan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itu dia yang menjadi tugas fungsi lembaga negara di bidang keuangan. Harapannya sebenarnya para lembaga negara bisa saling bersinergi untuk mewujudkan stabilitas keuangan Indonesia.